Halo lagi bareng kembali lagi di halo ya. Selamat datang di hari puasa hari ke-20 bareng lagi gue bareng Yuki di Direktur Archipel dalam program Amarkot. Seperti yang udah misalnya lo ngikutin dari awal, Amarkot itu adalah program untuk mencoba menggali ingatan pengalaman bersentuhan dengan medium sinema antara gue, kawan bicara gue, atau juga bisa berhubungan sama misalnya kalian yang nonton juga boleh bertanya pada kita berdua gitu. Nah, Amarkorp ini berangkat dari sebenarnya itu judul filmnya Federico Fellini, film tahun 73, yang filmnya waktu itu Fellini bikin tentang rekoleksi, ya reenactment gitulah tentang hidupnya di waktu kecil di Rimini, suatu kota kecil di Italia. Kawan bicara gue hari ini yang coba kita gali ingatannya tentang sinema adalah Yose Rizal, kawan lama gue dan juga pernah jadi koordinator volunteer di Archipel. Kalau di antara kalian yang pernah jadi volunteer di Archipel sebelum tahun 2019 pasti kenal beliau gitu. Sementara kita akan tunggu si Yose untuk bergabung dengan kita. Mana nih dia? Belum sih. Ya. Ya, ini hari ke-20 Amarcord yang rencananya sih masih sampai hari ke-26 atau 27, ngobrol-ngobrol dengan kawan bicara gue tentang seputaran tentang ingatan mereka tentang sinema dan pengalaman mereka menonton film atau kultur menonton. Kemarin kita sudah berbicara dengan Alexander Matius yang merupakan mantan apa ya dia, manajer Kinoforum dan sekarang jadi programmer di Kinosaurus. Lalu hari ini mungkin Yose itu dia tidak bekerja atau beraktivitas di bidang film gitu sekarang ini, tapi beliau adalah penonton. Nah, ini dia orangnya. Beliau adalah penonton film yang nonton film di bioskop itu udah kayak kecanduan. Nanti kita dengar ceritanya. Lu dengar suara gua nggak? Halo halo. Jelas. Halo. Oke. Iya. Kok lu gelap banget ya? Bentar. Hah? Kok gelap banget? Lampu kamar gua kali. Ya, mungkin. Iya. Ya. Tadi gue udah perkenalan dikit. Mungkin kalau lu belum pernah nonton Amarcord ini, programnya di Instagram Live Archipel. Ini itu dari filmnya Federico Fellini 73. Dia cerita tentang, ya dia ini sih bikin filmnya tentang merekoleksi memorinya waktu dia kecil gitu. Tapi kayak loose autobiografi gitu deh. Jadi lo kalau pernah nonton Malena, ya kira-kira Malena tuh inspirasinya dari Amarcord. Muter-muter. Lu udah nonton Malena kan? Malena. Muter-muter nih. Putus-putus. Ini gua apa dia ya? Oh. Gua ganti. Nah. Ya begitulah. Namanya juga kalau koneksi salah satu nggak, ya gitu, kalau salah satu koneksi nggak stabil ya bisa putus kayak gitu. Ya itu lu udah nonton Kenapa? tadi lu terakhir dengar gue apa? Lo baru ngejelasin asal kata Amarcord dari film. Oh iya, dari film Federico Fellini. Ya. Kalau lu nonton Malena, lu udah nonton kan?
Ya kira-kira kayak gitu. Nah itu inspirasi dari Amarcord gitu deh ceritanya. Oke. Ya jadi katanya Amarcord itu I remember gitu. Nah ini untuk menggali apa sih pengalaman lo bersentuhan sama medium cinema gitu. Awalnya gimana terus sampai sekarang gimana gitu. Oke. Nah si Yose ini adalah kawan lama saya. Kawan saya dari lama gitu. Dia kayaknya jauh suka film lebih dulu dari gue gitu. Kalau gue kayaknya baru lulus kuliah tuh tahun 2006 2007 kali baru suka film. Sedangkan dia tuh udah kayak dari kecil kayak kelotokan tentang film Indonesia yang diputar di TV atau di bioskop kali ya. Ya mungkin kita langsung cerita aja gimana sih waktu itu lo kenapa awalnya gimana sama apa sih yang membuat lo sebegitunya sama medium cinema ini? Ya. Dari mana dulu cerita nih? aja. Dari kecil gimana? Awalnya gimana? Terus awalnya itu gimana? Apakah memang di keluarga lo itu kultur menonton dari bokap nyokap lo sering diajak dari kecil atau dibeliin Betamax player apa gimana? Atau diajak saudara? Iya, dari nyokap dulu kali ya. Mungkin dari nyokap sih dia emang waktu dia pernah cerita sama gue waktu dia muda, itu dia hobi banget nonton bioskop gitu, sampai ya bayar beli tiket gitu, terus tapi saking lumayan seringnya terus jadi ya kan udah kenal sama kayak security sapam yang jaga gedung bioskopnya gitu deh gitu. Nah kadang-kadang juga dia bilang kalau lagi beberapa kali nggak punya duit tapi pengen nonton banget tuh film, ya gara-gara udah kenal sama itunya tadi security atau sapamnya gitu, suka dikasih masuk kalau lagi nggak terlalu rame apa gitu dia cerita kayak gitu loh. Jadi emang ya nyokap gue gitu nonton film gitu. Kalau bokap sih mungkin nggak terlalu ya gitu. Jadi kalau dibilang dari nyokap ya nggak tahu juga ada gue. Pokoknya gue denger sih nyokap ya. genetiknya dari nyokap berarti ya. Ternyata suka sinofilia itu juga bisa jadi genetik. Ini baru. Terus. Nah dari situ akhirnya pas gue dari umur mungkin ya 3 tahun lah, 4 tahunan kali ya, pokoknya sebelum TK tuh gue ingat zaman dari VHS, terus abis itu beta cam ya, video beta cam itu Betamax ya, lupa lah gue namanya, pokoknya tapi dari sebelumnya yang VHS dulu yang panjang kan kasetnya kan kalau VHS kan. Nah itu bokap gue sering, jadi dia kan bokap gue kan percetakan gitu, terus dia tadinya ngambil order kan ke salah satu departemen pemerintah ya, departemen gitu. Nah itu setiap dia misalnya pulang dari departemen itu atau pokoknya dia lagi keluar rumah itu baliknya selalu nyewain video itu di rental video waktu itu dari mulai film-film Indonesia kayak Warkop, Benyamin, terus sama ini apa, film-film kungfu seri yang jadul yang rambutnya panjang-panjang itu, yang berseri-seri sampai 30 episode apa berapa gitu loh, pokoknya yang berseri-seri itu dia disewain itu gitu loh. Nah ya mungkin sih tadinya juga ya secara gue masih 4 tahunan kan, belum TK, jadi mungkin tujuan dia bukan mau nyewain buat gue doang gitu, maksudnya mungkin lebih itu tadi gue bilang dengan background nyokap gue begitu, lebih kayak buat tontonan di rumah lah gitu, terlebih buat nyokap gue gitu. Biar dia anteng ya, Iya. Nah tapi dari situ ya secara gue 4 tahunan itu sebelum TK itu jadi udah mulai ya ngerti lah ya gitu kan, ngerti tontonan, ngerti film gitu ya. Jadi apa yang dia sewain itu ke film-film Indonesia, gue bilang tadi Warkop, Benyamin, Bagio apa gitu sampai kungfu itu, gue jadi demen banget tuh film-film kungfu itu kan gitu loh. Terus ya udah nah itu sampai TK gitu, ya 5 tahunan berarti dia terus nyewain itu rutin gitu ya,
Nah, gue mulai pas TK itu mulai dengar dari teman-teman di TK itu ada cerita, ada yang bilang dibawa bokapnya nonton bioskop gitu-gitu kan. Terus gue dari situ dari TK itu gue mulai denger, mulai tahu bioskop gitu kan. Terus ya gue nyimak aja kan, mau kalau pas lagi cerita-cerita gitu. Ya ya yang gue bayangin itu ya gedung gede gitu kan, layarnya gede gitu-gitu deh. Nah dari situ gue minta-minta tuh membawa gue sampai ngerengek-ngerengek gitu nonton bioskop. Nggak dikasih. Nggak, Karena masih kecil iya, ya. iya nggak tahu apa sih pokoknya. Dibilang nggak usah lah gitu, orang udah disewain film-film sama aja yang diputar di bioskop itu film-film yang di video itu juga gitu-gitu. Nah terus ya udah, apa namanya, gue terus ngereng-ngerengnya itu sampai kelas 2 SD. Gue inget banget, itu baru akhirnya pertama kali gue nonton bioskop itu kelas 2 SD. Dari ya 4 tahunan itu ya gue minta-minta TK, terus kelas 1 SD tetap minta-minta, enggak dikasih-kasih juga. Terus ya udah akhirnya pertama kali gue masuk gedung bioskop nonton film itu kelas 2 SD. Dan gue inget banget film pertama gue nonton di bioskop itu Saur Sepuh. Saur sepuh berapa tuh? Yang pertama sih kalau nggak salah itu, pokoknya 87 ya, tahun 87 lah. Terus. Ya udah, nah dari situ akhirnya ya dari kelas 2 SD itu terus ya kelas 3 kelas 4 gitu ya nggak rutin seminggu sekali sih, cuman pokoknya ya dalam sebulan itu pasti ada beberapa kali gue dibawa ke bioskop ya sama bokap gue gitu. Bioskopnya di daerah Mestik ya kalau nggak salah sih dulu itu. Apa iya bukan, tapi kayaknya sih bukan. Kalau Wisjaya kan baru kan, bioskop baru kan tahun 80-an gitu. Udah ada apa belum nggak tahu deh, pokoknya gue inget itu kayaknya daerah Mestik. Kayaknya udah nggak, yang udah ada lagi bioskopnya gitu. Ya udah sering nonton di situ gitu. Terus sampai ya akhirnya pas SMP gue mulai dari nyisipin uang jajan bisa beli tiket sendiri ya. Mulai SMP sih udah nonton sendiri ya gitu deh gitu. Jadi lo awal ingatan lo akan sinema itu dipengaruhi oleh Brahma Kumbara ya? Mondret. Dan Mantili. Setelah ini anjir. Terus nah waktu bokap lo tuh sering nyawain gitu, terus lo nonton bareng, berarti lo nonton bareng sama nyokap lo dong? Ya mulai dari umur 4 tahun gitu ya kan? Nah itu biasanya ini gak sih, lo ada nanya atau diskusi sama nyokap lo gitu? Ya ceritanya atau gimana gitu, atau kok jagoannya kalah atau iya, kok mesti menang mulu? Iya pastilah. Terus juga kan kayak kan ya istilahnya, maksudnya bokap gue juga bukan nggak terlalu milih-milih film, maksudnya dari kayak konten cerita atau visual gitu juga kan, dia juga ya nggak tahu persis kan pas nyewa video itu kan gitu. Jadi kayak ada film-film silat kayak Berry Prima atau apa sih pokoknya yang silat terus campur horor ada, gue inget tuh apa yang tentang setannya namanya Badrowi atau apa gitu. Pokoknya kan kalau yang silat Kok bisa ya inget nama itu? ya lu kalau searching ada deh tuh setan namanya Badrowi, kayak buto ijo gitulah ya. Nah nggak biasa kan film-film silat atau ya yang kadang-kadang berbau horor Indonesia juga kan, ini ya kayak ada kayak adegan ya panas, adegan ranjang gitu-gitu. Nah itu ya secara kan nggak tahu deh gue dulu sensornya kayak gimana gitu. Kayaknya sih nggak terlalu ini juga kan, sensornya belum yang gimana, tapi kan masih tetap aja konten visualnya kan udah mengarah ke situ. Nah itu kadang-kadang suka ribet sih bokap atau nyokap gue iniin tuh kan, bawa dia aja tahu deh kan Badrowi. Ingat kayaknya dia kalau dia. Terus iya, jadi kayak gitu loh. Jadi dia nggak bisa kayak
ya paling gue kayak ditutupin mata kayak gitulah biasa ini yang nggak anak kecil kan. Terus gitu misalnya gue tanya istilah-istilah apa yang ada di film itu, kayak kayak keparat, terus apa sih, bajingan gitu-gitu kan. Nah itu kan ya istilahnya kata-kata makian kasar gitu-gitu, jadi bokap nyokap gue juga kayak bingung gimana gitu kan jelasinnya. Pokoknya paling itu ya dibilangnya itu, tapi jangan iniin gitu ke teman-teman ya, kalau lagi main apa gitu, jangan jangan teriak keparat, bajingan, apa gitu gitulah kayak gitu. Kan mereka juga nggak ngerti. Iya, tapi kedengaran mak bapaknya. terus Iya kayak gitu. Nah terus nah ya pokoknya jadi kayak secara nggak langsung ya saya nggak sadar gitu, gue jadi kayak edik gitu ke film ya gitu. Maksudnya kayak lebih lebih menyenangkan sih gitu loh, karena maka itu bokap gue juga alasannya bukan nyekokin dia, maksudnya ituin tadi, nyewain video gitu kan banyak gitu kan, berkaset-kaset gitu. Gue tuh kan gue secara anak tunggal ya satu-satunya gitu. Jadi ya maksudnya biarpun dulu waktu gue masih kecil juga kan ada kemungkinan punya adik, tapi maksudnya secara gue tadinya memang di rumah sendiri, jadi kayak pengen keluar rumah mulu, bawaannya pengen main sama ya anak-anak kecil lainnya ada di luar rumah gitu. Nah jadi ini itunya Mbak Oti momen mulu. Terus ini tuh dengan nonton video itu, nonton film itu gitu loh, bokap gue iniin gue biar nggak keingetan main keluar rumah gitu. Nah tapi nah dari situ ya sama ya musik, dengerin lagu-lagu gitu juga gue dari kecil juga udah diinin sih gitu loh ya. Kalau lagu dari bokap, sial bokap juga ya emang ya bukan musisi sih, pokoknya di waktu kecilnya suka ngeband gitu-gitu deh. Nah kayak gitu. Tapi kalau nonton gue kayaknya dari nyokap gitu loh, sampai akhirnya ya gue kayak enjoy banget walaupun masih TK, awal-awal SD itu. Pokoknya setiap video yang disewain itu udah habis semua di rumah, ya gue jadi nagih, menjadi minta mulu sama bokap gitu. Ini udah tonton semua nih gitu. Ntar kalau papa minta Badrowi yang lain kayak gitu. Lu tonton deh Badrowi. Iya apa judulnya anjir? Cukup apa ya? Aduh ntar deh gue kasih tahu menyusul. Nah iya, terus kalau dari masa kecil lo yang tadi lo ceritain itu, film-film yang lo inget apa aja sih yang lo disewain bokap lo, selain yang film-film kungfu ya? Maksudnya film Indonesia atau film yang disewain bokap lo, atau yang lo tonton di TV gitu kan? Gue inget ya dulu waktu tiap malam minggu itu acara TVRI kayak ada apa sih yang layarnya ketutup sama kebuka ya, itu ya itu apa ya? Apresiasi film Indonesia. Ya pokoknya itu gue walaupun kan itu udah istilahnya agak malam ya untuk iya itu kan malam minggu ya kalau gue ingat. Iya, tapi kan tetap kalau nggak salah pokoknya di atas jam 9 lah ya, udah lewat Dunia Dalam Berita dulu kan. Hampir jam 12 kali. Iya, nah kan iya gue tadi mau nyebut kalau nggak salah hampir jam 12, cuman ntar iya TVRI sampai semalam itu gitu. Cuman iya pokoknya udah agak larut ya, udah agak malam banget itu. Nah jadi kadang-kadang gue kalau misalnya pun gue udah lagi ngantuk banget itu, gue tidur dulu, terus gue bilang sama nyokap gue pas gue SD itu, ntar bangunin pas acara itu yang aku cinta gitu-gitu. Itu gue nggak pernah lewat tuh nonton ya acara ya kayak awarding gitu atau apa gitu kan. Terus nanti kan ada ini kan kayak film Coming Soon-nya kan. Yang mau kan bener kan apresiasi film Indonesia kan tuh hostnya Dutia Ditama anjir. itu gue selalu seingat gue nggak pernah lewat, karena gue minta biarpun gue tidur ntar gue minta bangunin gitu loh nonton itu gitu loh. Iya jadi kayak gitu. Terus tadi lu tanya film-film yang gue inget itu ya dari mulai kayak Tamu Agung,
lewat jam malam gitu-gitu, gue udah nonton tuh, tapi ya gue lupa ya mana yang gue nonton di TV gitu, di TVRI ataupun yang di video disewain bokap gue. Tapi itu Tamu Agung, lewat jam malam, terus kalau yang ini sih di TV ya, si Shirley Temple. Oh ya, itu sampai di RCTI pun juga masih ada. Iya, itu ya kan? Itu gue demen banget itu pas nonton pertama kali filmnya dia. Cuman lupa gue yang pertama gue nonton yang judul apa gitu. Pokoknya pertama kali gue ini maksudnya ya ngelihat karakter yang centil apa gitu-gitu kan, tuh si Shirley Temple-nya itu, terus dia nge-tap dance itu kan. Nah itu gue ya pokoknya setiap ada film dia di TV, diputar di TV itu gue selalu nonton gitu. Dulu gue bingung loh. Ini si Shirley Temple kan filmnya kayaknya dibuat film-film yang ditayangin atau mungkin yang terkenal itu dibuat pas dia range umurnya segituan aja kan. Dulu waktu masih kecil dan nonton itu gue bingung. Gimana syutingnya? Kagak gede-gede ya? Dia kagak gede-gede ya? Kayak Baim dong. Baim cilik. Iya, terus gue juga pernah ingat ada teman gue yang bilang dulu tuh TVRI juga muterin sinema dunia gitu, makanya dia tuh kayak dia ingat, cuma gue lupa teman gue siapa ini. Dulu dia ingat tahun 80-an gitu, dia nonton kayak film-filmnya Kurosawa atau film-filmnya Ozu gitu-gitu di TVRI gitu. Nah, atau film-filmnya Hitchcock tadi gitu, apa sih, atau film-film klasik Hollywood lainnya. Ya cuma mungkin lu nonton juga kali waktu itu. Soalnya kan waktu kecil gue kayak ya. Kayaknya ya kagak nonton. Itu secara gue pasti ya, dari mulai tadi gue bilang tadi, sebelum TK itu 4 tahunan udah disewain video-video gitu sama bokap gue. Jadi ya itu gue bilang kayak udah into the film aja gitu, udah nemu asiknya nonton film gitu kan ya, udah mulai kecanduan gitu kan gue nonton film. Jadi ya mungkin kayak itu, kayak filmnya Hitchcock, terus apa namanya, Kurosawa itu cuman kan baru dari belakang dari lu kan gue tahu Kurosawa itunya, maksudnya film Kurosawa yang ini filmnya Ozu yang ini gitu kan gue baru belakangan tahu dari lu. Tapi mungkin pas gue kecil SD itu ya pokoknya itu setiap judulnya acara TV yang judulnya film itu gue antusias banget gitu. Jadi pasti jogrok lah ya. pasti gue tonton gitu. Iya. Jadi terus jadi ada satu, nah tadi kan gue sempet cerita ya kalau gue tuh demen film kayaknya baru pas lulus kuliah, pas baru awal kerja gitu 2006 2007. Saat itu gue belum ketemu Rian ya kan. Nah, saya ingat ya, terus kita kan ya pas kuliah di Depok ngekos, terus gue kagak ada nonton. Kita tuh kagak Cinere. Nah, kita suruh met. Nah, pas depan kosan kita kan ada rental VCD kan. Nah, gue rajin banget tuh gue nyewa. Mbak Pipit. Secara mukanya bokeh banget. Gue kan rajin banget tuh gue nyewain sekali berapa biji gitu kan, berapa film gitu kan, VCD itu. Nah, gue inget banget tuh dulu tiap lu kan kuliah pagi, gue kuliah siang kan, cuman kadang-kadang malam gitu, lu baru dari mana gitu, lu masuk kamar, gue ingat banget lu komen, buset, nonton film mulu kerjaan lo gitu, yang bener-bener lu kayaknya masih gak kebayang sekarang lu. Iya, gue ingat lu rutin banget. Lu rutin gila sih. Iya, gak kebayang. Jadi sekarang lu lebih ngulik dari gue. Iya. Terus tapi kan gue inget kita juga patungan beli VCD player ya. Waktu itu zaman VCD ya. Iya. Ya, terus apa sih? Ya terus kita patungan tiap minggu, pokoknya patungan aja. Jadi kita juga kita sekamar, tapi kita juga punya teman 2 orang perempuan di kamar lain. Namanya Ami dan Udi gitu. Mereka sok-sok malu-malu suka nyewa juga film-film di Vivid. Terus yang kocaknya yang paling gue yang paling gue inget dari pengalaman nonton itu waktu kuliah itu,
adalah mereka suka nyewa-nyewa film XXXX itu, terus mereka suka misalnya gue mau nonton, lu berdua keluar, atau misalnya kita lagi kemana gitu ya. Iya. Kita disuruh keluar, bukan kita lagi nggak ada, karena kita pasti nggak mungkin kita ngasih kunci pintu. Iya, keseringannya kita turun ke bawah kan, kantin di bawah kan. Nah, kita nunggu di dalam kantin tuh, sementara mereka di kamar kita nonton film itu XXX tadi ya. Iya, terus apa sih? Nah, udah mereka nonton berdua. Terus ada yang salah satu yang kocak itu yang gue ingat adalah mereka lagi nonton. Dulu kan kayak kamar kita itu jadi tongkrongan antara teman-teman lu atau teman-teman gue gitu kan, anak-anak ADM atau lu atau teman-teman anak pariwisata. Gue ingat teman-teman gue itu suka datang tiba-tiba. Atau antara dia naruh barang atau dia cuma pengen tidur-tiduran gitu. Nah, terus gue inget terus si Ami sama Udi itu lagi nonton, teman gue namanya Rahmat ya, bayangin namanya Rahmat ya kan. Rohis banget ya. Iya. Jadi pemirsa dulu banget dah tuh. Pas mereka lagi itu si Rahmat itu langsung buka pintu gitu. Enggak, di jendela ya. Jendela dia langsung buka jendela itu hordennya disibak. Lu lagi mana? Lagi pada nonton apaan? Terus itu karena bokepnya udah mulai rusuh ya, suaranya kedengeran ya. Terus lagi nonton apa? Gue yang terusin. Terus salah satu dari dua orang cewek temen kita itu refleks spontan gitu, kaget karena ada yang buka jendela kamar, dia tutupin itu TV. Dia ambil, tapi sejadah dong yang diambil. Sejadah gue diambil buat nyetivin TV. Nah, terus layar TV-nya ketutup emang, tapi suara oe masih jelas banget kedengeran. Anjir. Jadi begitulah, pas abis itu si Rahmat turun kembali ke bawah nyamperin gue gitu. Terus dia bilang, "Iya lu." Akhirnya tahu betapa bicinya mereka ya. Begitulah cerita-ceritanya. Ya, terus abis itu ya udah kita lulus ya, kerja masing-masing bla bla bla. Terus tiba-tiba gue demen banget sama film. Pokoknya Yose tau lah pokoknya seberapa sering antara kita berdua jalan beli film atau kita berdua nonton kemana gitu. Terus yang gue inget adalah waktu itu belum kenal Rian, nyambungnya gitu, belum kenal Rian, belum kenal Rajif, belum ke Forum Lenteng gitu. Jadi memang gue kayaknya, gue kasih siapa ya? Gue kan suka, maksudnya gue demen tuh abis nonton, gue demen terus sini nonton ini juga gue demen gitu. Dulu lu adalah salah satu orang yang gue sering ajak untuk nginep. Yes. Ke rumah gue, lu si Pangap ya, tapi lu lebih sering, jauh lebih sering, atau si ada Pangap, sebenarnya dia lebih anak band, cuma akhirnya dia juga bisa ketularan sama si Komar. Ya, jadi waktu itu pokoknya lu seharian nginep di rumah gue, nonton aja, isinya nonton dong, gitu dong. Dan itu sering banget ya waktu zaman itu. Ya gue inget adalah maksudnya si Yose ini unik gitu karena dia sangat open banget sama berbagai macam bentuk film gitu. Karena maksudnya mungkin di awal-awal lu masih sempat nanya BW lagi, gue ingat banget tuh ada ya BW lagi, tapi lama-lama dia tuh udah kayak lama-lama tapi kenapa? Padahal ya tadi balik ke yang cerita gue sedikit yang pas kecil itu, ya gue udah sempat nonton Tamu Agung, Lewat Jam Malam, terus film-filmnya Shirley Temple itu kan BW semua kan itu ya gitu. Cuman ya karena waktu masih kecil, maksudnya cuman lebih ngelihat kayak ke cerita sama acting pemainnya gitu-gitu ya, jadi nggak terlalu ke visual colornya, jadi mungkin nggak belum kayak berasa nggak enak gitu nontonnya kan waktu kecil ya gitu. Cuman pas mulai kayak dicekokin lu nih barat nih kan tuh film BW itu, gue awalnya sempet kayak agak ganggunya, maksudnya ya kayak nonton TV rusak gitu kan, hitam putih doang gitu. Sementara ya itu kan
kita udah lulus kuliah kan, dimana gue udah lebih seringnya nonton film color gitu kan, film berwarna gitu kan. Nah terus lu dan nonton di bioskop rata-rata. Nah terus lu ya mulai nyokokin gue sama film BW gitu kan, walaupun tadi waktu kecil gue udah nonton beberapa juga film BW, tapi ya itu udah lumayan jedanya lama. Terus juga belakangan ya pas udah gedenya gue lebih sering nonton berwarna, jadi pas lu cokokin itu gue sempet agak ya lumayan berat ya untuk ininya gitu. tapi akhirnya pas udah kena banget itu adalah film It's a Wonderful Life Frank Capra. film Natal film Natal yang setiap Natal itu diputar di mana-mana ya gitu. Maksudnya pas filmnya udah kelar, pas gue nengok ke dia, itu air mata. Anjir. Ibarat di toilet langsung habis kali itu. Satu gulung. Ya. Terus apa gue ingetannya adalah ya itu karena gue waktu itu memang kayak lagi excited banget sama Medium ini, terus kayak aduh gue gak punya temen, siapa ya? Oh dia demen nonton film, oh yaudah ajak aja. Dan kebetulan dia juga orangnya juga ya demen nonton, jadi kayaknya gak ada masalah gitu. Akhirnya pas udah film ketiga atau keempat, dia komen gitu, gila udah gak berasa ya gue nonton, dia udah gak mikirin lagi kalau ternyata itu BW lagi gitu ya, black and white film lagi gitu. Ternyata gak berasa ya gitu. Ya jadi waktu di hari-hari sebelumnya gue juga bilang masalah nonton film ini adalah kebiasaan gitu, kebiasaan bisa dari yang belum pernah biasa nonton film hitam putih atau bahasa visual yang lebih beragam gitu-gitu. Cuma itu masalah kebiasaan aja, dan ya itu bisa jadi kebiasaan gitu, dari yang belum biasa jadi bisa jadi kebiasaan gitu. Tapi ya, ada kan temen kita loh, satu orang sebut nama aja ya. Ya si Komar itu dia sampai sekarang tuh bener-bener kayak apa kayak bukan sih ya, saklek ke prinsipnya itu buat dia kayak anti banget di film BW itu gitu loh. Sampai dia kan paling demen itu film kalau yang ya gue kasih background dikit dulu. Dia kan ya udah lumayan lama ditinggal bokapnya kan, bokapnya meninggal gitu lah. Jadi kayak dia gue sempet tanya maksudnya kenapa dia jadi suka film tema hubungan ayah sama anak gitu. Ya karena itu dibilang dia ya nge-recall, terus juga ini apa namanya ya, kayak dia mungkin banyak yang belum puas ini waktu sama bokapnya gitu, tapi bokap buru gak ada gitu kan. Nah terus jadi dia apapun kalau ada film tentang hubungan ayah anak itu dia selalu antusias atau pokoknya tertarik banget buat nonton gitu kan. Nah sampai ada Nebraska kan, itu gue juga suka banget tuh Nebraska kan. Nebraska. Itu kan road movie, tapi yang nyorotinnya ke hubungan ayah sama anak kan, Nebraska itu. Cuman ya visualnya itu dibuat BW kan. Nah itu dia pas gue sempet waktu itu ya habis nonton Nebraska itu, gue ini di Twitter gitu kan, gue nge-tweet gitu, ya bagus banget gitu, gue suka banget Nebraska gitu. Terus dia kayaknya juga udah ngedenger mungkin orang heboh pada nonton Nebraska itu. Terus dia ini ke gue kan pas ya, ke status Twitter gue itu dia bilang bagus banget ya gitu. Gue sih suka banget, gue bilang gitu. Terus aduh gue juga pengen banget nonton, penasaran gitu. Cuma gara-gara BW aduh malas banget gue gitu. Jadi kebayang maksudnya gue ya cukup miss juga gitu sama dia, segitu antipatinya gitu loh ya. Padahal dia penasaran banget sama Nebraska itu, tapi gara-gara BW-nya tuh dia sampai, padahal dia ini banget sama film tentang hubungan ayah anak itu, tapi tetap dia nggak mau. Kayaknya sampai sekarang dia belum nonton deh itu Nebraska itu. Kayaknya. Oh ya mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Iya soalnya gue juga pernah ingat kalau apa sih dia juga bilang ya mungkin film-film itu bagus pada
zamannya. Anjir lu belum nonton juga. Dia sering ngomong gitu kan. Kayak dia ngomong gitu. Benar, Ya The benar, Beatles benar. mungkin bagus pada zamannya. Ya itu dia dengan ada sinisnya terhadap visual BW, ya itu cukup jaya di masanya aja ya, nggak perlu lagi kita ingin sekarang ini di mana udah banyak film-film berwarna. Iya. Lo nggak pernah ingat kata Soekarno, jas merah, jangan lupa. Terus apa sih? Gue inget banget itu pengalaman bareng nonton sama. Ada pertama kita, karena kita lagi antusias, terus si Yose juga karena udah biasa gitu nonton Kino Putih, makanya gue di Kino Forum waktu itu ada pemutaran filmnya. Gue inget itu filmnya Kurosawa, Seven Samurai. Terus ada filmnya Alexander Dovzhenko, Arsenal. Gue inget banget tuh. Sama satu lagi kayak Tokyo Story-nya Ozu ya. Cuma kita udah nonton ya. Kita udah nonton DVD di rumah gue ya. Ya gue inget itu 3. Terus pokoknya adalah kita mau jalan berempat atau berlima gitu ya. Tapi pokoknya kita saklek. Pokoknya gue sama si Yose mau nonton di Kino Forum. Filmnya kayak gini-gini. Kalau mau ikut ya ikut aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus dia sempat komen, "Duh, hitam putih. Nggak mau nongkrong aja." Dia bilang, "Nggak mau nongkrong aja kalau nggak usah nonton film hitam putih itu." Akhirnya enggak, enak aja, orang gue udah niatin hari ini mau nonton itu gitu kan. Jadi waktu itu di Kino Forum itu masih di studio 1XX1 ya. Jadi tempat duduknya memang banyak banget. Nah makanya itu kebayang kita nguber banget nonton Seven Samurai di layar gede gitu kan. Iya. Nguber banget itu gitu. Terus apa sih? Terus seingat gue di dalam bioskop itu paling cuma kita berlima doang ya, atau berempat ya? Atau ada penonton lain? Iya kan? Enggak cuma dia terus, paling 5 orangan. Iya 5 orangan doang. Jadi memang ada satu teman kita yang cewek, dia memang udah siap bawa apa sih? Bantal kecil gitu. Iya. Rajar loh. Iya. Terus gue ingat waktu di dalam itu si Koma tuh berisik banget, yang gue sampai nengok-nengok mulu. Kan maksudnya gue udah nonton, tapi kan gue pengen nonton di layar gede, dan itu waktu itu Kino Forum tuh masih muternya pakai celluloid, dia minjem dari Japan Foundation kalau gue nggak salah 16 mili. Tapi ya gue pengen nonton aja gitu. Terus ya udah, terus pas akhir filmnya dia bilang gini, kita lempok. Itu mukanya sama semua ya. Nggak, dia lagi, buset, ini satu pemain, aktornya satu orang doang, cuma ganti kostum. Nah, kenapa emang gitu? Mukanya kan sama semua ini yang main Seven Samurai ini deh. Terus film sepanjang ini durasinya, isinya gue cuma nonton orang teriak-teriak doang. Sepanjang film orang teriak-teriak mulu. Terus kita cuekin akhirnya. Kita cuekin, ya, tapi dia buat rusuh sendiri dong. Dengan ada tambahannya. Aduh, itu apa sih? Itu gue lupa dah. Dia nyalain MP3. Dia kan pasti samping gue kan, yang bener-bener nggak pakai handset, dia dengerin gede gitu kan. Ya itu untungnya juga nggak banyak penonton lain kan, itu cuman dikit yang nonton, tapi dia nyalain gede gitu. Terus emang kebetulan itu gue juga lagi suka lagu itu sih, yang Destel, lagu Dewi Sandra yang baru. Jadi pas dia nyetel gitu, lu kan udah yang senewan. Gue senewan. Udah kesel abis gitu kan, bangke nih anak gitu, udah dari tadi ribut banget, bilang ini Seven Samurai pemainnya mirip semua, terus isi filmnya cuma orang teriak-teriak doang gitu kan. Nah terus sekarang dia nyetel lagu MP3 di HP-nya, lu udah yang benar-benar kayak pengen jambok, cuma dia jaraknya paling pojok sana. Iya, dia di sebelah gue. Nah terus gue pas dengerin tuh lagu apa yang dia setel kan, dia puter itu, nyata itu gue lagi suka juga. Jadi gue cuma komen gitu ke dia, Dewi Sandra yang baru ya. Terus dia bilang, iya enak, gue juga suka.
Gue juga Ya, suka. terus kan Terus lu pas denger gue komen gue gitu, oh lu bukannya malah ngingetin dia, tapi makanya gue tanya waktu itu, lu sebenarnya kenapa lu kagak marah juga ke dia kan? Lu juga udah menonton dan lu juga niat banget datang ke situ untuk nonton. Gue bilang gitu kan, cuma waktu itu lu bilang kalau gratis gimana gitu, lu bilang kalau bayar gue akan lebih marah gitu kalau nonton Ya. gitu. Tapi gimana? Iya karena kalau ya gratis kan istilahnya gue cuma kayak ngeluangin waktu sama ya tenaga doang ya gitu, nggak ada materi ya duit keluar gitu kan. Kalau bayar ya lebih inilah gitu kan, gue lebih kayak punya hak yang lebih ini gue gitu loh, buat nggak keganggu sama orang gitu ya. Gue bayar enak aja lo gitu kan, gue lebih kayak gitu loh. Oh iya, tapi kalau gue kan waktu itu gue bilang enak aja, gue juga niat kesini mau gratis mau bayar kayak pokoknya gue niat nonton gitu. Terus gue inget juga apa sih ya waktu itu ya memang apa ya, film-film yang gue ajak lu nonton gitu untuk sampai nginep di rumah gue tuh misalnya kayak jadi Yose ini mempunyai hati yang sensitif sekali. Sering banget nonton setiap film nangis. Hampir setiap film nangis. Lu mau film apa? Yang ini sampai gue main sendiri. Karena berikut adalah judul-judul film yang gue kasih tonton dia nangis semua. Misalnya Ordet-nya Carl Dreyer. Lu inget gak sih Ordet? Gila, keren banget. Karena gue baru nonton di Portland berapa minggu lalu. Baru ini. Iya, baru banget nonton kayak 2 minggu 3 minggu lalu sama Bang Hafiz sama si Duha gitu. Itu kan ya di endingnya memang ada yang meninggal, tapi maksudnya pas gue nyalain lampu lu nangis kayak gue apa bingung apa ya. Terus gue ajak nonton Au Hazard Balthazar Bresson yang keledai itu udah jelas-jelas ya, keledai diketok pakai martil, buset lu. Bukan animal lover juga, penyayang binatang. Iya. Terus gue inget lagi Tokyo Story pasti nangis ya, Tokyo Story dia nangis juga. Terus gue inget lagi, pas lagi di Portland dia juga suka datang dia memang sengaja suka datang ke Forum Lenteng itu untuk sengaja mau nonton film seharian, bukan seharian lagi, sehari semalam. Bahkan kadang-kadang gue puterin 400 Blows ya François Truffaut, gue puterin filmnya Ritwik Gatak Ajantrik yang taksi itu. Nangis. Tapi yang paling epic sih waktu nonton Grave of Fireflies, waktu film Ghibli. Itu gue pas lu yang nawarin itu kan nonton Grave itu, terus lu udah apa sih lu bilang, pokoknya kayak kurang lebih gue jamin ini lu bakal banjir ya air mata lu. Terus gue sempet kayak ragu atau sanksi gitu, karena itu anime ya, kartun. Gue pikir kayaknya kalau kayak kartun gue nggak akan nangis gitu, kayak nggak kayak film live action gitu kan, yang orang beneran gitu loh. Jadi gue pas lo ngomong gitu gue akan banjir air mata, gak bakal ini kayaknya gue gitu kan. Terus ya udah pas mulai terus gue tidur karena gue udah lama lo ketiduran kan. Iya, nggak lama lo ketiduran. Terus silakan diterusin. Terus pas gue bangun kan bantal gue memang ada 2 ya. Pas gue bangun bantal gue gila udah lepek, bukan sarungnya doang, bantalnya juga lepek. Anjir, bisa diberes. Iya. Nah jadi gitu. Nah itu gue pengen nanya sebenarnya film yang gimana sih yang lo suka gitu? Apa yang menyentuh, film-film bagaimana yang menyentuh hati lo gitu? Ya kalau dari segi genre sih gue sebenarnya lebih ini drama ya. Kalau komedi gue paling ini deh, paling terakhir deh gitu. Gue nggak terlalu prefer komedi gitu, karena mungkin nggak tahu deh ya, apa kayak selera humor gue juga agak aneh kali ya. Jadi maksudnya gue agak susah gitu buat ketawa film komedi, apalagi ya sorry bukannya emang ini kan film Indonesia gitu, apalagi untuk komedi Indonesia itu gue lu nggak demen Raditya Dika filmnya? Ya terusin.
gue bingung itu lucunya di mana. Emang gue juga nggak cuma nonton trailernya aja sih. Udah nggak niat gue nonton film dia. Ya, nah, aduh, sampai mana tadi? Ya pokoknya gitu. Lebih drama. Terus ya yang bikin gue ya tersentuh atau sampai nangis itu film itu, ya gue kadang-kadang ya nggak tahu ya kan, mungkin ada istilahnya, film itu kan lu kalau nontonnya bukan serius, maksudnya kayak fokus atau ini ke film kan, lu kayak masuk ke ilusi film itu ya, jadi kadang-kadang lu ya bisa ada di sketsa atau di ya kayak di dalam film itu lu merasakan ininya juga lu nggak cuma berempati, jadi akhirnya mungkin nggak cuma bersimpati gitu, jadi berempati juga gitu, merasakan how come kalau lu jadi atau di posisi ngalamin case kayak gitu, kejadian kayak gitu loh. Jadi itu sih gitu. Dan satu lagi sih gue justru lebih nangis nonton film yang keseringannya di film atau di scene film itu nggak ada air matanya justru gitu. Maksudnya bukan dari pemain filmnya pas di adegan itu dia nangis gitu, enggak sih, justru kayak Grave Fireflies itu yang bikin gue cukupin di salah satu scene-nya itu pas yang nggak apa-apa ya, ini kayak spoiler. Ya nggak apa-apa lah. Oh, nggak, buat takut ada yang belum. Halal. Ya, di Grave itu satu scene yang gue ya saya lumayan favorit banget itu, ya sebenarnya scene kecil itu kan, maksudnya masih banyak scene di Grave itu yang lebih ini, tapi scene kecil yang dia mungut, ada tukang es kayak bawa es batu balokan gitu pakai gerobak gitu kan. Nah di saat dia udah iniin adiknya kelaparan kan, aduh ini gue mulai cerita gini aja udah mulai berkaca-kaca lagi. Nah itu si kakaknya itu kan pas ngelihat tukang es batu itu, terus es batu balokannya itu jatuh-jatuhan kan, itunya kan serutan apanya gitu, terus dia ambil yang serutan dari es batu balokannya itu, terus dia tetesin airnya ke mulut adiknya itu. Nah itu kan sebenarnya bukan adegan yang si pemainnya ada air mata ya gitu loh, tapi buat gue itu lebih jelek lah, istilah lebih ngena banget scene itu. Dan itu scene kecil begitu doang, tapi dan gue mesnya itu ya terfikirkan aja gitu untuk bikin scene kecil kayak gitu, tapi itu menyentuh banget sih buat gue sih. Ya kayak simple, scene-nya nggak adegannya nggak ini gitu loh, cuman netesin air dari serutan es batu itu gitu loh, kayak gitu sih gitu loh. Jadi intinya lu demen kalau misalnya lu bisa masuk sampai ke dalam filmnya dan lu merasa ada di dalam filmnya gitu ya. Atau lu bisa, dalam kata lain, lu bisa berjalan di sepatu mereka. Ya, jadi gue kebayang kalau gue jadi si Seita itu kan, Seita kakaknya itu. Jadi gue punya adik ya, dan ada beberapa mungkin kayak faktor agak lebih personal gitu ya. Gue sekarang ya anak tunggal gitu kan, nggak punya adiknya. Gue ngebayangin kalau gue punya adik kayak gitu kan, terus di situasi adik gue dying gitu kan. Nah itu yang bikin gue memacu lebih emosi gue gitu loh. Akhirnya ya gitu, ya walaupun cukup sering juga adegan yang memang adegan sedih, pemainnya nangis pun ya gue juga nangis, tapi gue perhatiin sih, maksudnya gue bukan perhatiin, yang gue rasain gue justru kebanyakan nangis di scene yang sebenarnya nggak ada air mata lah gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau dalam kasus Auhazard Baltazar, lu berasa jadi keledainya gitu, jadi kita pakai martil. Bangke, enggak lah kan, itu ya itu kan gue memang suka banget binatang gitu. Jadi gue benar-benar kayak gue melihara banyak kucing tuh. Kadang-kadang kalau misalnya gue lagi makan gitu, terus
kucing gue lagi jalan dari dapur misalnya bawa piring nasi gitu mau makan, kucing gue langsung pada ngikutin gitu, 7 ekor sampai 10 ekor di kaki gue ngelibet-libet gitu. Jadi kadang-kadang ada salah satu yang buntutnya nggak sengaja keinjak aja tuh, pada nggak sengaja keinjak buntutnya sama gue, tapi itu gue bener-bener habis itu kayak taruh piring terus gue gue lus dulu buntutnya, gue sapu-sapu dulu, pokoknya ya gitu saking gue ininya nggak sama binatang. Terus shock aja gitu gue ngeliat itu keledai diketok di palu pakai martil kepalanya gitu kan. Terus kayak the cough yang Jepang yang lumba-lumba itu juga itu gue cukup ya, sekali ya itu. Gue sering rewatch film, tapi untuk kayak Baltazar, The Cove itu cukup sekali gue nontonnya, itu terlalu menyakitkan buat gue. Oh iya, tadi Mbak Oti nanya, lu Umberto D nangis gak ya? Tapi gue lupa nih, lu udah nonton. Oh iya, kalau Umberto D lu udah nonton ya waktu itu, yang kayak kakek sama anjing kecil. Oh iya, kenapa? Ya itu kalau ditanya di mana ininya gitu ya, bukan titik sih, maksudnya ininya gue bisa segitunya. Yang bikin gue nangis ya itu, lagi-lagi gue bilang, gue ngebayangin misalnya gue gitu loh, ya gue nggak married gitu loh, terus tinggal sendirian sampai tua gitu ya itu gue sampai kucing sampai maksudnya bukan ngebayangin aja gitu, kayak menyelami lebih jauh, lebih dalam gitu loh, ngebayangin gue di posisi keadaan itu gimana gitu loh, kayak gitu sih gitu loh. Jadi ya itu sih, film memang kasih, gue juga suka film yang kasih wacana yang gue belum tentu gue bisa ngerasainnya ya gitu loh, kayak gitu. Jadi misalnya justru lewat film itu banyak ya, kayak film-film misalnya tentang disease sakit apa gitu kan, kanker apalah gitu itu kan maksudnya mungkin gue tanpa gue mengalami sakit itu, tapi dengan dari film itu gue bisa tahu struggle-nya, penderitaannya ya orang yang ngalamin sakit itu gitu kayak gitu loh. Terus ya gimana ya dia nerima dari nggak nerima misalnya keadaan itu, kayak gitulah. Nah lu bilang lu kan demen nge-rewatch film nih. Kalau apa sih ya, 2 bulan terakhir ini kan lu juga bilang ya lu udah gak bisa ke bioskop lagi kan, dari yang biasanya rutin seminggu berapa kali ke bioskop, bahkan dalam satu hari lu bisa 2-3 film yang lo tonton di bioskop gitu. Keseringannya 4-5 film. Jadi misalnya tinggal di bioskop. Kayak bioskop Planet Hollywood tuh kan dia ada 5 studio. Nah itu kalau kebetulan gue lagi ya masih ada kerjaan apa gimana, gue belum sempat nonton 5-5-nya di 5-5-nya film di Planet Hollywood itu. Ya pas gue nonton, ya gue langsung tonton dalam satu hari 5 film itu. Jadi gue cuma keluar masuk studio aja sampai ada ya sapam Planet Hollywoodnya tuh. Ini Pak, cuman nonton semuanya gitu. Keluar masuk ganti studio aja. Iya, gue bilang. dari show pertama jam 12 siang sampai show terakhir jam 9 malam itu gue keluar masuk studio aja di Planet Hollywood. Gitu. Ya, tapi lo kebiasaan nonton itu untuk lebih ngejar memang demen nonton di bioskopnya, atau memang lo ngejar kekiniannya gitu? Atau jadi biar update aja. Lu biar apa yang enggak sih, gue kalau dibilang ngejar kekinian atau nguber hype-nya gitu istilahnya gue akan semua maksudnya gue memang enggak walaupun genre gue lebih suka drama, tapi maksudnya kayak tadi lu sempat bilang juga, gue kan memang kayak masuk apa aja ini jenis film ya gitu loh. Jadi walaupun gue kayak gitu, gue nonton apa aja ini film mau horor, musikal atau apa, gue tonton gitu. Tapi gue tetap, kalau yang tadi lu bilang soal ngejar hype atau apa, enggak, gue karena masih kayak bukan selektif sih, maksudnya ada film yang memang misalnya
orang ini banget, tapi gue sama sekali nggak tertarik nonton di bioskop. Itu paling banter misalnya cuma ya udahlah gitu, ntar kalau gue penasaran sama hype atau komen-komen orang ya ntar gue nonton DVD, atau mungkin kalau ada ditayang di TV ya nonton di TV aja ntar apa gitu. Jadi nggak itu sih, maksudnya mau biar kekinian gitu enggak gitu, karena memang kalau ada yang ini orang heboh sama tuh film tapi gue tetap nggak tertarik di bioskop, nggak gue tonton juga. Jadi yang apa sih membuat lo untuk memutuskan gue akan nonton yang ini, gue nggak akan nonton yang itu jadi apa tuh? Dalam apa radarnya itu gimana caranya untuk menentukan hal tersebut? Ya banyak faktor. Kan maksudnya kalau film baru kan berarti kan antara lu cuma dengar dari kata orang yang baru aja nonton atau apa sih ya gimana? Atau ya pertimbangannya banyak gitu, dari sutradaranya atau pemainnya ataupun cerita dari yang gue baca dari sinopsisnya dulu gitu kan, atau juga misalnya gue saking ininya gue penasaran lihat trailernya dulu gitu. Cuman tetap akhirnya mutusin, walaupun kayak tadi misal case-nya ini film diomongin semua orang gitu kan, pada heboh nonton film ini gitu, tapi kalau misalnya gue tetap nggak tertarik, nggak akan gue tonton di bioskop gitu loh. Nah itu misalnya pertimbangan mutusin kayak gitu ya itu gue ada beberapa faktor ya. Ada trigger yang ini banget sih tetap gitu buat gue nikmatin itu di bioskop gitu loh. Tetap nggak semua yang hype atau yang kekinian gue tonton gitu loh. Gue tetap milih atau inilah gitu. Wah, makasih Mas Gaston. Terus nih Mbak Oti nanya nih, yang anjingnya hampir ketabrak kereta di Umberto Del, lu ngejerit gak lo? Ngejerit anjir. Tutup mata. Kalau ngejerit gue getok kayaknya. Tutup mata, bukan ngejerit lagi. Tapi lu ingat kan filmnya Umberto Del itu? Enggak lu bilang gue bayangin gue jadi anjingnya juga ya, terus gue mau ketabrak kereta. Lu ingat kan filmnya Umberto De itu? Ingat lah, itu kan gue juga tahu dari lu yang ini lu tonton ini nih, Umberto gitu. Terus kayak itu juga apa Cinema Paradiso gitu. Ya itu mungkin juga orang juga banyak yang bilang nonton pada nangis ya gitu loh. Tapi maksudnya nggak tahu deh, tiap orang mungkin kayak ininya nangisnya di soal apanya mungkin beda-beda ya gitu loh. Nah ya itu Cinema Paradiso juga, walaupun saya bukan begitu doang sih, tapi kan kalau ini kan kayaknya kan nggak ada adegan sedih yang pemainnya gimana berlinang air mata, bukan kan? Di Cinema Paradiso nggak ada kan? Ya nggak terlalu sih. Ya gak itu film kan? Romantis sama film sih. Ya nah, romantis cuman sama film. Iya kayak pas ininya kebakaran terus bioskopnya. Terus dia itu kan gimana, itu lagi-lagi gue bilang makanya itu kayak masuk ke ilusi dan lu berempati gitu, lu bisa ngerasain gimana kecintaan dia, terus dia menginikan sinema itu gitu kan. Terus ya ketika kejadian kayak gitu itu kan ya nyesek lah ya kan gitu. Nah itu berasa nyeseknya di situ gitu loh, padahal itu kan nggak ada air mata kan di adegan kebakaran itu, tapi gue nangis juga di situ gitu. Tapi gue inget nih sebelum ini kan kalau Instagram live itu kan kalau 1 jam itu otomatis putus ya. Jadi kita nanti kayak 2 menit lagi kita putus dulu, terus kita langsung nyambung lagi ya. Lu udah bawa teko kan? Apa? Bawa? Ke kamar lu. Teko air. Iya. Oh enggak, yang gue inget gini. Ada satu waktu gue ajak nonton filmnya Mike Lee, judulnya Secret and Lies ya, Secret and Lies. Terus dia bilang gini, pas habis nonton, ini emang dia kagak ada casting ya? Bintang filmnya jelek semua. Terus gue langsung kaget itu. Iya juga sih, cuma maksudnya loh, kalau memang dia pengen begitu kenapa? tapi jujur loh, sebelum gue nonton itu terus gue mempertanyakan ke lu gitu, gue sebelum itu ya yang ada di mindset gue
terus diinikan ke film Indonesia mostly, kayaknya kan untuk Iya. menjual ngangkat filmnya pakai ya pemain yang itulah ya. Halo lagi balik di Amarkot hari ke-20. Kita lanjutkan ngobrol dengan kawan bicara saya, Yose Rizal, yang sebenarnya tadi udah siap bergabung kayaknya. Ya, kita ngelanjutin obrolan yang tadi tentang sekitaran, tentang apa sih yang bikin dia suka sama film, dan pengalaman-pengalaman yang menonton, atau apa sih sebenarnya yang bikin dia tertarik misalnya untuk memutuskan dia mau nonton apa sih gitu. Soalnya dia sering banget tuh, bukan sering banget, itu udah jadi kebiasaan dia untuk nonton dalam seminggu itu. Dia menyisihkan waktu yang gue tau kayak misalnya 2-3 hari, dan itu full cuma mau nonton film di bioskop gitu. Ini dia orangnya. Halo. Ya. Ya. Oh iya, lu udah ngambil penganan atau minuman untuk sahur menjelang injury time? Sebelum jam 3 juga udah gue siapin semua di kamar. Oh iya, tadi kita sampai mana ya? Sampai ngomongin Michael ya. Coba lu tadi mau ngomong apa? Iya gitu, maksudnya dari pas abis nonton film itu gue mikir ya kalau belakang-belakang ini ya ada sih film Indonesia yang ini gitu, miniin apalagi yang kayak indie atau apa gitu ya, yang nggak ya kasarnya mentingin tampang pemain gitu ya. Tapi kalau yang bioskop sih gue lihat masih kayak ininya, ngejualnya kayak gitu loh. Nah, sementara film-film Mike Lee apalagi ya, sebenarnya kan dia pemain-pemainnya walaupun judulnya ya, di tiap-tiap judul itu kan kayak itu aja sih sebenarnya, cuma di kayak di rolling peran sih kebanyakan begitu kan di. Iya, orang-orangnya iya, aktor-aktrisnya biasanya ya. Orang-orang yang sama. Kayak gitu. Iya. Ya terus, oh iya, mungkin gue mau nah ini tadi lu belum jawab, lu lagi selama 2 bulan nggak bisa ke bioskop tuh rewatch apa aja sih? Itu ada film yang lu rewatch gak? Ada kayak I was born Batnya Ozu. Wih, canggih loh. Udah ini ya, gue udah nggak perlu nyekokin lagi ya, lu udah rewatch sendiri atau nyari sendiri gitu ya? Iya. Ya tapi emang ya saya kayak gue thanks banget ke lo gitu. Dari lo sih gue jadi tahu atau nonton film-film yang apalagi yang klasik-klasik gitu ya. Terus juga yang ya orang mungkin banyak bilangnya kayak anti mainstream atau yang art house gitu ya. Gue memang tahu banyak atau kenalnya dari lo sih gitu loh. Yang luar mainstream bioskop gitu loh. Tapi maksudnya kalau lo ngelihat itu Akira Kurosawa atau Ozu itu kan film-filmnya tuh mainstream di zamannya dia gitu, maksudnya ya. Iya. Ya itu kan cuma masalah ya karena lu berapa puluh tahun kemudian baru nonton gitu. Karena orang jadi ya bagus lu udah maksudnya nggak ada pikiran lagi nggak hit berarti nggak perlu ditonton kayak teman kita. terus apalagi kenapa lo rewatch I Was Born Bad tiba-tiba? Ya waktu itu gue juga baru nonton itu lagi sih. Iya, kayak dia kayak pengen ini aja sih gitu loh. Padahal kan waktu itu juga gue yang pas nonton pertama kali sama lu itu juga pun udah sempet rewatch juga kan gitu loh. Cuman pas yang kemarin itu gue kayak pengen apa, ada scene yang kayak bukan terlewatkan sih, kayak gue bisa dapat apalagi mungkin yang baru dengan nonton yang kesekian kalinya, atau gue lebih detail lagi. Kemarin nih pas yang nonton sebelumnya gue nggak kayak
belum dapet nih di ininya kayak gitu deh. Oh. Kayak gitu emang inget nggak lo yang ada film masuk kompetisi Archipel dan pada akhirnya film itu menang juri award ya kalau nggak salah kan ya, yang Between Here and There, film Spanyol. Oh ya, bukan film Belgia. Oh Belgia ya, yang apa? Yang di tukang cukur kan? Itu kan gue nonton. Anjir, talon tukang cukur anjir. Itu kan gue nonton di Forland kan waktu itu sebelum Archipel kan, pas lagi masa-masa apa penyeleksian gitu-gitu, terus lu bilang lu tonton film ini deh gitu, kayak lu bakal suka dan pastinya nangis gitu kan. lu bilang gitu kan. Terus gue bilang tentang apaan nih, gue tanya dulu ke lu gitu kan. Terus lu bilang ya kayak salon gitu ya, khusus yang lansia, terus kebanyakannya Alzheimer gitu ya, penyandang Alzheimer gitu kan. Dari situ gue kan itu kan selain drama yang lebih ke ya disease atau disabilitas gitu-gitulah, gue itu juga salah satu favorit faktor gue nonton film lah gitu. Nah jadi gue tertarik banget pas lu bilang dan unik juga gitu salon, tapi pengunjung atau customernya kebanyakan lansia yang penyandang Alzheimer itu gitu kan. Nah terus ya udah, gue inget banget itu nonton udah jam berapa, jam 11-an kali ya gue mulai nonton. Terus begitu gue udah sekali nonton, terus gue ulang, gue rewatch kan sampai 4 kali sampai menjelang subuh gitu. Jadi benar-benar pas selesai nongol kredit title-nya, gue langsung play lagi, nonton lagi, pokoknya 4 kali bahkan 5 kali pokoknya gue dari jam 11 malam sampai mau subuh itu gue tonton ulang gitu kan. Dan itu gue benar-benar suka banget gitu, dan gue kaget kan ternyata di Archipel pun dia menang juri award ya waktu itu film itu. Terus gue inget banget pas lu bilang sama Bang Hafiz, Bang gila nih si Yose nonton itu Between Here and There nonstop sampai 4 kali apa 5 kali gitu. Terus Bang Hafiz mau komen, buset gila loh. Ya, terus oh iya, nah ngomongin tentang rewards gitu, ada nggak sih film yang dulunya tuh lu biasa aja, atau terus tiba-tiba pas lo rewatch lagi ternyata jadi bagus, atau film yang sebelumnya lu kagak ngerti sama sekali terus pas lo nonton jadi sedikit lebih ngerti, atau sebaliknya gitu, film yang tadinya lu demen banget terus tahu-taunya pas lo nonton ulang lagi tai ini film busuk gitu, ada nggak? Ada sih gitu, kayak kalau yang itu dulu ya, dari yang tadinya ya maksudnya nggak terlalu ini gitu, tapi begitu gue rewatch lebih dapetin kayak experience atau ininya yang lebih dari film itu ya gitu loh. Itu kayak ini apa? Tapi kalau di yang ada satu film Antikris, film von Trier. Itu gue udah sempat rewatch. Kalau dibilang ngerti juga pas gue dari watch itu ya nggak sepenuhnya ngerti juga sih gitu loh. Cuman maksudnya kayak lebih itu tadi ya, ada hal-hal yang tadinya kayak terlewatkan atau skip gitu, tapi begitu gue rewatch, kayak ada mungkin simbol apa atau apa yang mau dia teriakin atau apa gitu dari Antikris itu. Tadinya kan ya jujur aja kayak disturbing banget ya, itu film gitu, Antikris itu. Nah tapi pas kali nonton apaan sih ini, mungkin secara visual cuman kayak ini apa kayak berbau ya pornografi atau iniin seksnya atau apanya gitu kan, cuma begitu doang kan secara visual, karena dia juga ya kayak sangat minim dialog juga gitu kan.
Nah, tapi Cuma kan kayak ada clue-clue kayak yang ada anak kecil itu. iya itu maksud gue yang detail-detail kayak clue-clue itunya gitu, itu pas gue rewatch gue lebih gue dapetin gitu loh, kayak gitu. Terus Nah, apalagi? kalau yang kayak sebaliknya tadinya ya wah tuh cukup wah, tapi pas gue rewatch jadi kayak ya sedikit cering ya atau inilah gitu ya. Itu sih kayak kebanyakan ini sih film-film Indonesia yang apa ya, Apa? kayak Arisan misalnya ya, Arisan Yadinata gitu kan. Waktu Arisan yang pertama ya gue bicara, waktu pertama kali nonton kan ya maksudnya untuk bukan ukuran film Indonesia, maksudnya untuk tematik atau ini film Indonesia kan cukup wah ya waktu itu ya pas pertama kali keluar gitu. Tapi Maksud lo ada unsur LGBT gitu? iya bukan cuma LGBT, maksudnya dia terus pas ya. kayak hedonnya atau apanya gitu kan, jual diri bla bla bla. kayak gitu itu cukup inilah cukup ya ngasih warna, bukan warna baru sih maksudnya untuk film Indonesia gitu. Tapi nggak di sequelnya ya. Sequelnya Pak itu lebih busuk, maaf. Nah tapi yang pertama itu yang pertama itu pun pas gue rewatch juga jadi karena itu tadinya mungkin fokusnya lebih ke ininya gitu loh ya, cerita sama kayak apa boleh bilang kayak keberanian mengangkat isu itu gitu-gitunya, gue lebih fokus itunya, jadi masih cukup takjubnya di situ gitu. Tapi begitu rewatch yang merhatiin common sense atau apanya gitu loh, terus ke apa conjunction antar scene atau antar adegannya gitu-gitu tuh kayak gue nemuin banyak bukan blunder sih ya, kayak plot hole atau apa gitu yang lumayan gede gitu plot hole-nya. Jadi yang misalnya apa? Misalnya apa? Ya kayak misalnya adegan pas si Tora sama Surya lagi mesra-mesraan gitu, terus tiba-tiba datang orang gitu. Maksudnya pas setelah gue nonton film-film yang sejenis kayak gitu juga ya gitu, ya tentang LGBT atau apa, itu jadi ya bukan kayak sinetron sih, cuman maksudnya nggak se apa dibanding film-film yang bertema sejenis gitu, scene atau momen atau sketsa di filmnya itu kurang natural, kurang jinin gitu, terlalu ininya diciptakannya itu terlalu banyak yang ini gitu dipaksain atau boleh bilang kayak agak lebay, mengada-ngada gitu-gitulah, kayak gitu sih. Oh gitu. Terus. Mbak Oti bilang udah, bilang aja. Banyak cowok sebenarnya. Hai Mbak Oti. Mulai dari ya saya cerita tentang seluruh filmografi siapa ya tersebut ya. Ya terus apalagi yang di rewatch gitu. Gue baru rewatch ini sih kalau gue. Nah ini menurut lu udah nonton About Ellie belum sih, filmnya Asghar Farhadi? Itu banyak gue ini dari beberapa teman gue ini juga ya, penikmat film, cinta film, dari semua film Asghar banyaknya yang paling suka itu loh. Tapi kalau gue nggak tahu sih, gue belum rewatch sih ya gitu. Jadi sempat kok pada banyaknya paling suka itu buat Ellie gitu. Itu buat Ellie yang ada si Ellie-nya hilang kan ya? Iya. Nggak, gue baru nonton film yang menginspirasi film itu. Jadi judulnya La Ventura, filmnya Michelangelo Antonioni. Gue nggak tahu deh, waktu itu gue udah pernah nonton bareng belum ya sama lo. Film tahun 61 apa ya, kalau gue nggak salah. Nah itu menarik sih.
Iya, filmnya pokoknya pas gue nonton About Ellie gue langsung wah lah Ventura nih gitu. Itu tentang kayak ceritanya sekumpulan muda-mudi pasang-pasangan lagi liburan ke pulau apa gitu di Itali lah, film Itali. Oke. Terus tiba-tiba ada satu temennya hilang, yang cewek gitu, namanya Ana kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba plotnya berubah gitu. Plotnya berubah, tapi filmnya juga jadi nggak tentang mencari si orang hilang doang, tapi itu ya gue perhatiin wah itu keren banget tuh. Dia gue baru perhatiin karena yang gue baru tonton itu adalah versi udah Blu-ray yang udah restorasi ke berapa sekian kali, udah jernih banget. Jadi terus Jadi gue maksudnya, jadi dengerin. sorry gue potong. Maksudnya kalau di compare ke About Ellie itu, lu lebih kayak ngerasa teknisnya lebih secara teknis lebih Enggak, gue nggak ngomongin itu. atau secara Gue nggak lagi ngomongin plot itu. lebih kompleks. Enggak, gue nggak ngomongin itu. Karena gue udah lama juga nggak nonton lagi About Ellie. Cuma maksudnya gue cuma ngomongin kalau udah nonton About Ellie ya itu La Ventura ini adalah yang waktu itu si Asghar Farhadi. Jadi gue nggak ngomongin bagusan mana gitu. Cuma gue gue cuma memberi clue ke lo gitu. Iya. Nah di film ini apa sih itu kayak gue ngerasa jadi kayaknya si siapa sutradaranya tuh narik. Biasanya kan kalau di plot-plot film yang film biasa gitu kan, maksudnya itu akan menjadi film yang investigasi kemana si anak hilang gitu kan, atau mencari itu mencari itu doang. Nah terus tapi di film itu yang menariknya itu kayak orang itu dihilangin, kayak dia narik cerita di filmnya dikeluarin, dengan secara brutal. Terus dia bilang ini film nggak ada ceritanya lagi. Pokoknya lu ikutin gue aja kayak gitu. Wah terus itu sound design itu bagus banget. Gimana itu jadi landscape yang tadinya cuma jadi background orang-orang liburan gitu, terus jadi karakter di film itu dengan suara, sound desainnya, terus dengan sinematografinya bagus banget sih. Jadi kalau mau di compare sama About Ellie, lu jadi lebih suka itu? Nah, gue belum nonton ulang lagi sih About Ellie. Cuma maksudnya gue inget About Ellie itu gue juga suka gitu. Tapi yang ini gue baru nonton ulang setelah lama banget, kayak misalnya udah 10 tahun lebih gitu gue gak nonton ini lagi gitu. Maksudnya maksudnya gue memberi rekomendasi, nanti misal ke Portland lagi lu nonton itu gitu. Ya, masuk ini next target gue lah. Next target anjay. Terus lu nonton ulang apa lagi? Kalau yang reward sih nggak banyak ya, itu aja sih paling. I Was Born Bad, terus 2 bulan gak kemana-mana. Yang benar-benar dua bulan ini sih ya memang ada ini lain kan gue istilahnya, jadi nggak karena kalau sebenarnya rewatch itu gue bukan tergantung mood sih, maksudnya kalau yang tiba-tiba kayak atau ya kangen pengen ini aja baru gue ini lagi gitu loh. Nah kalau 2 bulan nggak ke bioskop ini kan karena memang gue pengen nikmatin layar gede sih gitu loh. Iya, jadi 2 bulan ini lu nontonnya dari mana nih? Apakah dari Netflix? Apakah dari DVD yang udah ada punya lu, ada stok DVD banyak yang belum lo tonton, atau gimana gitu? Jadi dalam kondisi karantina seperti ini tuh orang kebiasaan nontonnya jadi gimana sih? Soalnya lu spesifik gitu. Mbak Uti bilang makanya ke Forland. Pengen banget Mbak, udah ngidam, udah sakau ke Forland. Iya maksudnya, nah lu punya kebiasaan yang memang setiap minggu menyisihkan waktu berapa hari dalam seminggu yang emang lu cuma pengen nonton doang di bioskop. Nah maksudnya di masa karantina 2 bulan ini lu gimana nih jadinya kultur menonton lo kayak gitu? Iya kalau untuk euforia bioskop ya emang nggak kayak nggak tersalurkan lah ya, benar-benar ini banget gue udah panggil tukang ledeng, Bo.
udah rindu berat sama atmosfer bioskop gitu loh. Maka itu ya itu gue yang ya lumayan rutin gitu kan, maraton di bioskop gitu. Terus sementara bioskop tutup ya kesiksa banget sih gue gitu loh, benar-benar ibaratnya kalau orang ya sakau terhebat dalam hidup gue kali ini ya gitu, karena gue paling lama itu seinget gue tiga mingguan lah gue nggak ke bioskop, itu udah paling lama gitu loh. Jadi nah ini 2 bulan ya belum pernah sih. Belum pernah sebelumnya, selama ini nggak ke bioskop. Iya, terus lu gimana nonton ya sekarang selama 2 bulan terakhir? Ya kayak lu bilang tadi, di Netflix atau DVD. Nah kemarin juga kan sempet kan ya karantina ini kan saya dari Maret kan gitu loh. Nah itu ada beberapa film yang nominasi Oscar gue belum sempet nontonin, terus ada DVD-nya. Ya udah gue tonton DVD-nya gitu. Nah, udah 4:30 nih. Biasanya nih gue di segmen-segmen akhir Amarkot nih nanyain film favorit ya untuk petaan gitu. Sebutin 10 film favorit lo. 10 doang. Berbagi laga lu anjay. Gak pasti gak. Dulu. Gila. Nah, milihnya berat banget 10. Kirain gue sampai 10 terus penjelasan lo satu film 5 menit. Udah lewat tuh sesi kedua. 10 aja anjir. Bro. Apa ya? Ini nggak urutan. Iya. Nah, ini partikular. Satu itu Grave of the Fireflies. Ya, tadi udah cukup cerita lah ya. Terus kedua Ida. Oh Ida, film Paul Likowski. Kenapa tuh? Terus, Kenapa ceritain dikit dong? Kenapa lo demen? Karena itu lagi-lagi banyak sih ya tema atau ini yang gue suka gitu, selain tadi tentang penyandang disabilitas, terus tema Holocaust. Nah kayak Ida ini kan temanya walaupun ada romance dan kayak psikologinya, psikologi ke ini ya, ke diri sendiri gitu kan, konflik batin diri sendiri juga kan ada kayak nyerempet atau ini ke setting background story backgroundnya Holocaust kan gitu. Nah, itu tema yang gue suka juga, dan ya konten atau cerita yang dia wacana yang dia kasih itu ya beda aja gitu loh sama film-film sejenis Holocaust lainnya gitu loh. Ya, Ida itu kalau nggak salah film tahun 2011-an gitu lah ya. 2014. Itu tentang kayak apa sih, suster gitu ya Pak, biarawati yang ceritanya itu settingnya kayak tahun 60-an gitu kalau gue nggak salah. Dia punya ternyata dia adalah terlahir sebagai orang Yahudi ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya kan. Terus, dia kan soalnya ternyata dari keluarganya begitu deh. Iya dari kecil udah di gereja itu gitu loh. Jadi dia nggak tahu asal usul orang tuanya gitu. Oke, terus itu kayak perjalanannya ke kota itu kayak liberation atau pelepasan diri apa gimana? Ya karena dia kan mau bukan dilantik ya di Katolik. Ya dia kan belum biarawati, cuman baru calon. Ya proses sama itu tadi, di situ ada konflik batin dia terhadap keputusan dia untuk itu yang difokusin sama duniawi atau si Powell. Ya, keputusan milih duniawi atau semuanya dijadiin subplotnya ya, termasuk masalah romance sampai dia ML sama
sama cowok gitu-gitu. Terus dia ada scene dia yang apa copot ininya apa, bukan jilbab ya. Ya dia copot itu pas Terus dia lari balik ke apa, ke gereja itu, dia habis malamnya making terus love terus gitulah, kayak gitu. tiga. Sholat. Tiga is Wonderful Life. Oke. Emang Is Wonderful Life, apa, Frank Capra emang salah satu sutradara favorit gue. Jadi hampir ya mostly film-filmnya gue suka dari Frank Capra. Tapi yang paling ini Is Wonderful Life sebenarnya sama Miracle Woman sih. Cuman kalau mesti 10 diadu ya yang masuk 10 besar lah istilahnya Is Wonderful Life gitu. Ayam jago kali diadu. Terus. Oke lah. Terus I was born bad-nya Ozu, di mana kayaknya mostly orang kalau ditanya favorit Ozu, favorit filmnya pasti Tokyo Story. Tokyo Story ingat. Tapi gue suka banget juga Tokyo Story. Cuman lagi-lagi kalau mau diaju, gue lebih ini I was born bad gitu karena silent. Saya template 6 film ke depan. Kalau mau diadu. Anjir. Ya silent tapi terus juga premisnya kayak ya simple, terus juga cuma konfliknya begitu doang, kok kayak gue terfikirkan gitu loh untuk dijadiin wacana film gitu loh. House Born Bad itu kagumnya gue di situ aja. Terus tapi memang dia adalah sutradara yang selalu mengangkat hal-hal yang paling simpel banget dalam kita sehari-hari. Kita pernah bahas ya waktu pertama kali lo ngasih film Tokyo Story kan, film pertama Ozu yang gue tonton, dikasih tau lo itu Tokyo Story. Nah tapi abis itu kan lupa gue spring summer, early summer, late spring, dua-duanya iya. Pas gue tontonin semuanya gitu, memang ya rata-rata kayak kita pernah bahas, wacana ataupun plot ininya film-film dia tuh ya maksudnya nggak yang rumit gimana sih gitu, cuman ini tuh tentang anak aja, gitu. Anak gak mau kawin karena nanti ninggalin bapaknya, terus terus ya kayak gitu-gitu, atau nggak mau kawin lagi karena kenapa gitu, atau gitu-gitu ya. Ini itu simple. Ya terus nomor 5 itu Ordered. Oke. Apa yang lu bikin jatuh cinta sama Ordered? Karena itu kayak film tentang faith ya, atau kayak keyakinan lo, bukan keyakinan justru awalnya kayak keraguan gitu kan, ya kayak terhadap Tuhan atau apa gitu, tapi itu bisa ya mind blowing, terus thought provoking juga gitu kan, yang bikin ya, padahal scene-nya juga nggak ada yang terlalu ekstrim gimana ya gitu, cuman ya jujur aja bikin gue shock sih nontonnya lewat dialognya itu yang kayak mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan agak keyakinan sendiri. Ya terus apalagi nih nomor 6? 6 itu yang film Belgia RGPL itu Between Here and There, itu yang tentang salon customer Alzheimer. Itu berkesan banget buat gue. Terus nomor 7 Night Will Fall, dokumenter yang tentang itu juga Holocaust Nazi juga. Kenapa lu demen nonton film Holocaust? Habis soalnya ada yang pernah bilang kayaknya film Holocaust itu Jean-Luc Godard, nggak tahu deh, gue udah apa sih, udah pernah ngasih lihat dulu belum sih filmnya Godard. Dia pernah bilang pokoknya kalau film Holocaust itu udah berhenti di dokumenter tahun 50-an namanya Night and Fog. Gue juga lupa tuh udah ngasih ke lo apa belum.
Karena udah nggak relevan lagi lu sekarang ini ngomongin tentang Holocaust gitu. Kenapa lu masih denger? Ya itu sih kayak yang tadi di awal-awal kita live udah sempet gue ngomong juga. eh dan ini juga ada kayak faktor gue eh, lebih kalau baca buku atau apa, gue kayak cepet bosen ya gitu. Tapi kalau ngelihat visual bergerak, gambar bergerak lewat film itu, gue lebih enjoy gitu. Jadi gue kayak dapat informasi baru atau apa itu ya lebih enjoy, atau lebih 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 enaknya lebih kayak bukan cepet masuk sih, lewat film gitu. Nah terus uh, itu juga tambahannya, terus selain yang gue bilang, kita tadi udah inin di awal, memang gue kayak pengen kayak pengen merasakan atau gimana ininya itu penderitaan Holocaust itu. Terus juga uh, terus juga maksudnya, iya, terus juga kan kayak bukan bukan stigma sih, kan kayak ada ini kan, nggak tahu sih, gue nangkapnya Jewish itu, ya aduh ini sensitif sih, ke agak-agak ke sana Gue agak. langsung kasih aja, langsung kasih rekomendasi. Gue nggak tahu, yo ini Pingkan bilang Night and Fog itu kita pernah nobar di Akademi Archipel. Tahu lo ada nggak ya waktu itu? Itu kayak tahun 2017 atau 16 gitu ya. Itu dokumenter yang tadi gue omongin itu yang dia bilang, pokoknya film Holocaust itu udah berhenti di situ kayak gitu. Ngomongin itu dari sisi film tuh kayak udah nggak relevan lagi kayaknya. Nah terus kalau tapi ada satu lagi yang dokumenter tentang Holocaust itu yang bisa kalau gue rekomendasi, judulnya Soah, sutradaranya Claude Lanzmann. Itu Oh, gue pernah Iya itu 9 jam itu film. tuh. Nah itu dia sama sekali nggak pakai arsip. Dia cuma mengunjungi situs-situs itu, terus dia wawancara sama orang-orang gitu. Jadi lebih rekoleksi memori dari verbal semua gitu. Jadi ada saling apa sih, mengkontradiksi antara satu yang diwawancarai sama yang lainnya gitu. Itu menurut gua itu kayaknya film Holocaust yang baik gitu. Dan ya kalau lo mau nonton tentang itu. Oh yaudah terus. Oke, not Nomor 8. 8 itu Winter Sleep. Winter Sleep-nya Nuri Bilge Ceylan. Yes. Itu juga sama kayak Asgar juga, banyak film-film dia bagus-bagus, tapi kalau disuruh pilih satu, gue pilih Winter Sleep. Itu yang cerita tentang apa ya? Itu yang soalnya dia kayak filmnya banyak banget, terus kayak gue udah lama banget nggak nontonin filmnya dia. Iya, dia penulis novel ya kalau nggak salah, yang terus dia apa namanya ya, yang gue sukanya itu banyak dialog, dan itu ya istilahnya lumayan rapat-rapat dialognya dan cepet gitu. Dan dengan banyak dialog itu, gue biasanya agak kayak ngeri atau ini ke film itu, preachy ya gitu loh. Tapi itu gue takjub atau ininya di Winter Sleep itu, dia sama sekali nggak preachy. Terus dengan lewat dialog itu dia sering ada kayak perdebatan gitu dengan adiknya kalau nggak salah itu, cewek, kan tokoh utamanya kan cowok kan ya. Nah dengan adiknya yang cewek itu, dia banyak berdebat soal ya kehidupan, masalah sosial, termasuk masalah yang berhubungan soal ya keyakinan agama apa tuh. Yang bikin gue ya ini lagi juga yang bikin gue suka ke film itu, yang lu sebagai penonton nggak ketika lu dikasih konflik atau pilihan di mana lu biasanya bisa berada atau memutuskan untuk di salah satu kubu gitu ya, lu maksudnya pro sama yang ini atau sama yang ini gitu. Nah itu gue suka film yang lu sebagai penonton bingung, nggak bisa memutuskan untuk berada di kubu atau pro ke siapa nih gitu, gitu ya. Iya, karena dia ngasih dua sisi itu seimbang gitu.
Betul gitu. Jadi gue ngelihatnya ya apa yang diutarain ini kayak benar dan alibinya kuat gitu loh. Bukan alibi, sorry, alasan atau ininya kuat gitu. Nah, sementara yang kubu ini juga tuh yang dari orang yang ini juga begitu gitu loh. Nah, itu sih yang gue paling ini dari Winter Sleep itu gitu. Iya. Kalau kata Jean Renoir, ada sutradara Prancis aktif dari tahun 30-an ya. Dia bilang everyone has his reason. Jadi Nah, has his or her reason. Jadi eh, kadang-kadang ya kalau maksudnya kalau filmnya mensimplifikasi kan cuma hitam putih terlalu kelihatan baik lah, bla bla bla. benar. Kayak gitu. Ya, oke. Terus Jadi ini abu-abu aja gitu kan. uh, Sembilan sembilan itu mungkin bukan film yang apa namanya, kayak bukan underdog ya, inilah gitu mungkin nggak, gue nggak tahu juga deh banyak orang tahu nggak, itu judulnya Child's Pose, film oh, Child 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 Pose itu film Rumania tahun 2013 gitu loh. oh iya. Oh. Itu tentang apa ya? Itu gue belum nonton tuh. Itu secara ininya juga ya bukan tema, maksudnya kayak konflik atau ya ini yang diangkat, eh, kenapa gue suka juga itu gitu loh. Jadi perdebatan antara orang tua sama anak di mana orang tuanya ini nyokapnya gitu ya sama anaknya itu udah dewasa, udah kerja, cowok gitu loh. Nah itu sering banget berdebat gitu, tiap tiap nemu bukan masalah, maksudnya perbedaan dalam hal apa gitu. Nah itu tuh ya itu gue kayak gue bilang tadi, gue suka, gue memang melihatnya oh ya dua-duanya sama-sama punya ini yang kuat dan Punya ya ya logikanya sendiri-sendiri. tuh yang Oke. perdebatan itu sih. Jadi kalau secara ininya sih plot dan ininya sih, setting ininya, si anaknya itu nabrak anak kecil gitu loh. Konfliknya berawal dari situ gitu loh. Tapi dia kayak nggak berani untuk mengakui kayak dia pelakunya atau apa gitu. Tapi dia ya maksudnya kalau soal itunya sih nggak terlalu wah ya untuk bukan trigger atau ini konfliknya gitu. Cuma masalah dia konflik batin, dia nggak mau mengakui dia pelakunya gitu segala macam deh. Perdebatannya tentang apa emang? Tentang itu aja? Tentang apa maksudnya? Perdebatan enggak, iya makanya itu tadi gue bilang, ketika setiap mereka berdua itu ngobrol hal lain juga gitu, nggak di luar yang konflik, main konfliknya gitu, ya pasti sering ada perbedaan pandangan gitu dari masing-masing itu, dari nyokapnya selalu kebalikan gitu sama anaknya gitu, tapi sama-sama punya logika yang ini sih gitu loh. Masalah apapun, masalah kayak di ini kan juga, si anaknya itu ya sebenarnya udah waktunya merit gitu, tapi belum merit gitu. Nah itu dijadiin perdebatan gitu juga deh kayak gitu. Oke, nomor 10 ini tadi kan film luar semua ya. 10 ini gue film Indonesia itu komedi. Makanya itu gue bilang gue untuk genre komedi nggak prioritas sebenarnya, apalagi untuk Indonesia. Tapi untuk satu ini gue ini banget, berkesan banget orang-orang Sinting. Itu gue favorit banget, itu udah nggak kehitung gue dari watch puluhan kali ya. Tentang apa tuh orang-orang Sinting? Ya, gue ingat dulu lo kayak sering banget ngomongin film ini. Itu kan pemainnya kan si itu kan PSP kan, Pancaran Sinar Petromak. yang anak-anak UI itu kan, kebanyakan itu. Nah si tokoh utamanya si James ceritanya, itu dia pengangguran terus nyari kerja gitu sampai dia lagi
capek terus istirahat di taman, dia ketiduran terus dia ngimpi jadi pengusaha sukses ya, orang tajir melintir deh gitu loh. Nah terus ya udah, nah pas dia kebangun itu digerebek, diciduk kayak kamtip gitu, kayak mungkin sekarang satpol pp ya gitu. Terus gara-gara dia tadi tidur ngimpi begitu, jadi pas dibangunin kamtip itu dia masih kayak apa dialognya gue ini dia, enak aja mau bawa saya, mau tangkap saya, ini saya pengusaha sukses gitu segala macam gitu. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah kelucuan sketsanya itu di rumah sakit jiwa itu sih, karena pemain-pemain pendukungnya emang komedian-komedian ini juga, kayak Jack John itu gue suka banget juga Jack John gitu loh, kayak gitu. Kayak gitu deh. Itu film tahun 80-an ya kalau nggak salah ya? Ya 81 ya kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah, lupa gue. Oke. Kalau dari yang lagi masih menonton ini, ada yang punya pertanyaan nggak ke Yose? Tadi ada pertanyaan. Iya, sorry lu rapat. Ini mulu jadi gue nggak terlalu merhatiin pertanyaan yang. Kenapa gue? Ya lu nanya mulu gitu-gitu, jadi gue fokus jawab pertanyaan lo. Gue nggak merhatiin yang nanya-nanya. Oh belum ada sih. Nangis gak? Ada yang nanya. Waktu nonton Night and Fog lo ada nggak sih? Night and Fog waktu lagi Kayaknya... Akademi Archipel 2017 nggak ada ya? Oh itu kan yang gue absen karena gue lagi keluar kota ya kalau nggak salah sih. Ya mungkin ya. Oh, karena kalau gue tahu itu film tema Holocaust sih, gue pasti nggak mau ketinggalan ya, pasti gue Uber sih gitu loh. Cuman kayaknya mungkin gue keluar kota kali. Oke. Ya kalau ada yang masih mau nanya, ya. Atau lu mau nanya ke gue? Sebelum kita tutup karena udah mau jam 5, ya kan? Gue nanya ke lu boleh? Ya boleh lah. Oke. Lanjut. Nih, correct me if I'm wrong ya. Cuman yang gue perhatiin atau tahu ini, lu agak jarang nonton bioskop kan ya. Maksudnya ya bukan mau dibanding ke gue juga ya. Gue emang lebih overdosis kali ya nonton bioskopnya. cuman lahir di bioskop kayak lo. Cuman maksudnya ya mostly cinephile atau orang-orang penikmat film kan cukup ya sangat antusias ya nonton di layar gede bioskop gitu. Nah gue agak heran aja sama lo gitu loh, apa karena film-filmnya itu memang lo lebih film yang out of the box ya, atau itu makanya gue mau tanyain kenapa gitu kok lo jarang, maksudnya nggak terlalu sering nonton bioskop gitu. Kayaknya masalah utamanya adalah itu sih. Maksudnya dulu kenapa waktu itu gue sangat selektif ya lo. Kalau selektif sih ya in a way ya pasti selektif jatuhnya. Tapi ya permasalahannya yang paling utama ya itu. Tapi ya itu pertama karena waktu, kedua adalah kayak gue nggak tertarik banget untuk nonton ke bioskop banget gitu sampai bela-belain karena filmnya nggak membuat gue tertarik gitu. Tapi kenapa waktu itu gue demen banget nonton di Kinoforum yang pasti masih gede banget itu ya karena memang ya karena gue bilang kita udah nonton berdua tapi kita kayak kita mesti nonton di layar gede yang kayak begini gitu. Jadi lebih ke situnya sih. Ya kalau antusias mah sebenarnya masih aja ya. Cuma maksudnya kan ada juga kadang-kadang lagi ada kerjaan apa gitu, teman-teman nggak bisa keluar. Tapi maksudnya kalau di forum Lenteng sendiri, gue sampai sekarang memang kayaknya masih belum nyaman nonton di layar yang kecil, misalnya kayak handphone atau iPad gitu. Kayak masih belum, kayak nggak bisa deh. Senggangannya tuh layarnya minimal 20 inci atau di proyektor jadinya seringnya. Gitu, jadi ada itunya. Pasti ada begitunya, gitu. Masih ada begitunya. Gitu. Cuma tapi kalau maksudnya kan ya ada beberapa tuh lumayan ya, maksudnya ya itu, tapi kalau di kayak dibenturin sama selera susah sih ya gitu, karena kan kayak makanan juga tergantung selera gitu. Jadi emang gue juga nggak bisa bukan maksain sih, maksudnya menjudge lu gimana
juga gitu. Tapi maksudnya kan di bioskop itu sendiri juga kan selain film-film yang mainstream banget kayak ya film-film Marvel atau gitu-gitu kan ada juga film yang enggak se-mainstream itu Iya. ya lumayan bahkan Nah, ada kan ya yang beberapa yang sangat masih gue bagus. kejar. Ya kayak Misalnya kayak, Midsommar. iya itu karena gue pengen lihat di layar gede terus, atau kayak filmnya James Gray, kayak Astra gitu. Gue Ya. selalu ngikutin karirnya dia dari awal. Yang misalnya memang, wah gue kalau ada filmnya dia di bioskop pasti gue tonton di bioskop gitu. Atau filmnya kayak Denis Villeneuve, Arrival atau Prisoners gitu, itu biasanya gue bela-belain tuh gue nonton di bioskop. Biasanya memang test case gue adalah di komputer dulu. Jadi wah ternyata kalau gue demen, gue harus nonton lagi di bioskop. Gue harus nonton karya mereka berikutnya di bioskop kayak gitu. Tapi kalau untuk film Indonesia pun kayak sepengetahuan gue lu sangat jarang, bahkan Itu jarang banget. iya untuk nonton film Indonesia di bioskop. Kenapa tuh? Kenapa lu kayak Ya karena aplikasi kayak mendeskripsikan gitu? enggak lah. Ya kalau filmnya biasanya yang memang gue udah tahu, kayak film Mas Garin biasanya gue maksudnya ya lumayan lah dia. Biasanya gue nonton di bioskop. Atau filmnya siapa ya, Tiga Darah, gue memang niat ke bioskop berapa kali gitu. Filmnya Hanung? Enggak. Karena gue udah tahu film-film dia sebelumnya dan nonton. Jadi balik lagi sebenarnya sama aja. Udah ini duluan lo. Jangan mancing-mancing. Sama Ya, aja. lu kan dari mana lu tahu film itu bagus atau enggak kalau lu nggak nonton? Kan gue udah nonton film dia sebelumnya. Justru semua film dia pukul rata bakalan sehancur itu. Kalau lu udah nonton 5 film dia atau 3 film dia jelek semua, kayaknya gue nggak perlu nerusin lagi untuk ke 10 kalinya. Kalau gue gitu, ya maksudnya kan lu mau ngomongin kayak gitu, kan ada juga keterbatasan lain, misalnya lagi kagak ada duit atau lagi kagak ada waktu atau kayak ya yang tadi gitu. Ada juga kan hal-hal gitu, maksudnya. Tapi kalau ya itu tadi kalau bilang lo udah nonton 5 film dia jelek semua, terus apa lagi ya? Ya Allah, Oke. Halo Mas Anung. Apa kabar Mas? Waktu itu dia ikutan loh di sini. Bukan ikutan itu sih, dia ada tiba-tiba nonton. Oh. Untung lagi ngomong. Follow Archipel ya? Ya mungkin kayaknya. Terus apa namanya? Aduh tadi lupa gue mau nanya. Bentar, pertanyaan yang singkat, karena ini udah mati lagi 2 menit, 3 menit lagi. Buruan! Apa? Oh gue ya, nanya. 2 menit, 3 menit lagi udah mau mati. Oh enggak, gue pikir lu mau ngomong lagi, mau nanya atau mau nanya lagi. Iya tadi lupa tuh gara-gara keselak lu tentang bioskop juga sih. Aduh, ntar dulu deh. Tadi udah di ujung lidah. Keselak. Ya udah, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dan obrolan ini melalui media online lainnya. Karena udah mau habis, ini 2 menit lagi mati mendadak. Mati mendadak. Terima kasih kawan-kawan yang udah menyaksikan Amarcord edisi ke-20 hari ini dengan tamu kawan bicara saya Yose Rizal gitu. Semoga tahun ini ya lu bisa nonton di Archipel. Ya itu juga kayak diundur sih Archipel tahun ini. Soalnya nggak mungkin Agustus seperti biasanya karena memang seperti kalian tahu institusi kebudayaan atau kantor-kantor pemerintah itu kan tutup sampai bilangnya sih waktu itu sampai Mei, terus diundur lagi. Kita juga belum tahu kan karena tergantung situasi kondisi COVID ini. Terus besok kawan bicara saya, lu pasti kenal Daniel Dokter. Oh, yang dari Medan itu ya? Blogger film. Blogger dari Medan. Beliau adalah blogger film ya, salah satu kayaknya yang godfathernya blogger film. Dia menginisiasi awarding film namanya Piala Maya. Kalau kalian udah pernah dengar. Baru gue mau bilang, nah kalau dia bisa lu kayak cecer atau kupas tuntas soal film Indonesia gitu. Tapi nggak tahu lu. Dia pasti lu sanggup menyimbanginya.
Enggak, kalau gue ini gue nggak nyicer, gue biarkan dia bicara tentang itu. Iya. Gue Enggak, tahu maksudnya kalau dia secara lu kan film Indonesia yang ya recently atau baru-baru ini kan nggak terlalu ngikutin ya. Nah, Iya teteran dia nggak lu kayaknya tuh? iya enggak itu bukan masalah keteteran apa enggak kalau dia memang tertariknya di bidang di film yang begitu ya nggak apa-apa biarkan dia ngomong karena kan di sini Film acaranya begitu, adalah film ya begitu nggak apa kenapa emang? film Anjing. begitu maksudnya film maksudnya kalau dia kan nontonnya memang ini memang dari tapi dia tuh freak banget. Dia semua film Indonesia ditonton di bioskop nggak ada yang lewat kayaknya nggak ada yang lewat deh film yang Gua ada di tahu sih. bioskop bahkan film yang ada di bioskop dia nggak ada yang lewat mungkin. Mm-mm. Mm. Jadi kalau acara ini kan memang kita kan memang intinya adalah menggali pengalaman menonton jadi bukan masalah lu demen ini gue inget nih yang tadi gue mau tanyain. udah mau habis. Nggak ini singkat kok singkat. Udah Gue kalau mau tanya, lu pernah walk out dari bioskop nggak? Pas nonton bioskop lu Sekali. pernah walk out nggak? sekali Film apa? Film apaan? nah itu gue lupa Oh, lupa. soalnya kalau gue pribadi, gue punya prinsip, gue nggak akan walk out gitu loh. Seburuk apapun film itu, gue harus gue harus nonton sampai habis film itu gitu loh. Sejak apapun. Lu pernah ya? Gak pernah enggak gue dua tiba-tiba lewat Bumi Manusia terus gue bilang ya itu gue cuma nonton 10 menit kali di Netflix. Gak sanggup gue Nggak yang di bioskop, lu walk out di bioskop. pernah sekali film Indonesia cuma gue lupa judulnya itu tapi kayak press screening gitu loh yang Karena mereka apa? kayak ngundang. Sesampah itu filmnya. Oh, iya secara film secara bentuk juga jelek secara dialog kayak jelek juga gimana sih mau secara apapun itu gue keluar. Gue curiga pura-pura lupa ini. Enggak, gue lupa judulnya. Kalau gue nanti mungkin bisa gue ini nih gue telusuri dari Twitter gue. Dulu secara gue masih nge-tweet gitu ya kan sampai beberapa sutradara unfollow gue karena gue gak dapet filmnya. Mampus loh. Sama ini dong, gue tiba-tiba kepikiran karena film ini yang selama gue nonton bioskop penonton terbanyak walkout, Tree of Life-nya Terrence Malick. Itu lu sempat nonton di bioskop nggak waktu itu? 3 kali gue nonton di bioskop. Nah, sama nggak yang lu temuin gue pas nonton itu? Gila, itu lebih dari setengah penonton itu pada walkout gitu. Dan itu gue bilang tadi, sepanjang sejarah gue nonton di bioskop itu yang terbanyak sih gitu loh. Oh, yang lu lihat ya? Of Life itu. Gila, bener-bener pada walkout gitu. Oh, tapi ya kayaknya iya, tapi gue nggak terlalu merhatiin sih, soalnya gue terlalu merhatiin filmnya. Si anjay. Bye semua, terima kasih udah menyaksikan Amarko hari ke-20. Makasih Yose, makasih teman-teman. Sampai jumpa besok ya, jam 3 subuh. Dadah. Dadah, thank you.